Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sayyidina Muhammad Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, alumni Haji Taif, yang mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah, dan menggolongkan kita semua menjadikan haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Bahasa ilin. Alhamdulillah, pertemuan ini mudah-mudahan pertemuan yang penuh dengan keberkahan, pertemuan yang Allah ridhoi, ya, dan pertemuan yang mudah-mudahan nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puasa Syawal, masih Syawal. Kita masih halal bihalal juga, dan suasana yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tentu kalau satu rahim tidak akan ada kata terputus, atau istilahnya satu rahim itu dan suasana yang kenal situasi kondisi itu kalau saturasi apapun. Jadi kondisi kita sakit tetap satu rahim, kondisi kita istilahnya bahwasanya satu rahim kenal situasi kondisi apapun tetap satu rahim. Kondisi kita baik hati lah ya, dengan hati. Jelas nggak suaranya? Dengaran ya? Jelas. Jelas Ustadz. Tapi Ustadz nggak kelihatan ya di layar saya. Ustadz Wahabnya nggak muncul, Bu Evi. Oh, sama di saya juga gelap. Oh gitu. Mau Ustadz mungkin belum klik video, Ustadz mohon izin. Saya mah jelas. Ya kan? Di saya jelas ada. Oh ada ya. Ada. Baik, silakan Ustadz. Review aja, Bu. Enggak. Oh gitu. Begitu ya. Ya, ada ya. Baik. Udah semua. Udah. Oh ya. Ya, ya mudah-mudahan saya bukan orang sakti ya. Kadang ada, kadang ada. Jadi ada nggak ada itu karena satu boleh jadi lagi simaknya. Jadi ada nggak ada. Ya. Ada Pak Ustadz, ada. Ada Sudah. Pak Ustadz pakai baju merah. Ada. Nah, ya, bukan. Sudah atau udah ganti? Baik, jadi suasana satria kita di suasana yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, karena kondisi atau gara-gara sikap satrahim kita jalan. Mudah-mudahan ke depan kita satrahim karena kondisi yang tentu satrahim berdiri jasad kita di pesantrennya di atas, ya, di belakangnya itu bukit, ada pohon-pohon banyak, hutan. Sebelumnya, nah insya Allah rumahnya ya, tuh di ujung. Insya Allah mudah-mudahan sudah lama kita satu rahim dengan bermediasi. Apalagi kalau bersalaman nanti tentu hikmahnya sangat banyak. Di antara hikmah kalau kita bersalaman itu, maka dosa-dosa kita akan tergugurkan atau diampuni Allah SWT. Bahkan ketika seseorang berjabat tangan, kemudian digerakkan tangannya, maka dari situlah bergugurkan dosa-dosa kita semuanya. Tentu saat ini tidak memungkinkan kecuali dengan yang merasa aman ya. Sebetulnya aman, tapi ada yang merasa tidak aman kan begitu ya. Ada yang merasa misalnya sehat begitu. Baik sahabat sekalian, para jemaah haji sekalian, kita akan bahas tentang silaturahim, halal bihalal yang tentu baik hati. Jadi silaturahim itu diambil kata silah dan rahim atau rahmi. Silah itu artinya menyambungkan, ya. Silah itu menyambungkan. Rahim artinya kasih sayang ataupun rahim, kandungan. Jadi kita ini adalah semua dari Nabi Adam alaihissalam. Makanya baik itu muslim atau non-muslim sebetulnya adalah saudara. Saudara apa? Ya saudara sesama manusia. Sesama manusia. Ukhuwah insaniyah. Sedangkan ada
ukhuwah yang lain seperti kita satu bangsa, satu tanah air, namanya adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah. Kalau tadi ukhuwah insaniyah, artinya saudara sesama manusia dari jenis apa dari warna kulit yang berbeda, ya, seperti kita hajian, itu disebut dengan ukhuwah insaniyah juga. Ada juga ukhuwah yang watoniyah, yaitu ukhuwah sebangsa dan setanah air. Ya, kita sama-sama sebangsa tanah air, bukan sebangsa tanah, ya. Jadi satu bangsa, satu tanah air, bukan sebangsa air, bukan sebangsa tanah. Nah, ini kita. Kemudian ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama umat Islam. Nah, kita ini alhamdulillah oleh Allah takdirkan, diberikan karunia kita memeluk agama Islam. Yang mana inna dina indallah Allahil Islam. Sesungguhnya agama indallah menurut Allah adalah hanya agama Islam. Karena itu kita perlu bersyukur dengan agama Islam ini karena tentu berbeda ukhuwahnya atau ukhuwah insaniyah. Ini sudah mulai terkerucut lagi dengan ukhuwah Islamiyah ini. Ya. Dan juga ada namanya ukhuwah qorib ataupun ukhuwah persaudaraan yang lebih dekat lagi, yaitu karib kerabat. Nah, boleh jadi di sini ada jemaah yang ukhuwahnya saling kekerabatannya ada. Ini lebih dekat lagi tentu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang semuanya tuh ukhuwah insaniyahnya ada, kemudian ukhuwah watoniyahnya ada, kemudian ukhuwah masuk ukhuwah Islamiyah juga ada. Insaniyah ataupun basyariah sama, ya. Insan itu manusia, basyar itu artinya manusia. Ya, semuanya itu ada. Nah, tentu dengan ukhuwah ini kita harus saling mempererat. Muslim tapi dengan non muslim pun. Makanya silah itu menyambungkan, ada yang menyambungkan karib kerabat, menyambungkan rahimnya. Kalau menyambungkan rahim berarti bisa sesama Adam, bisa, itu namanya ukhuwah. Nah, kalau kita adalah ukhuwah semuanya ada. Nah, sekarang apa yang kita lakukan ketika kita menyambungkan tali satu rahim? Nah, alhamdulillah Allah mengkaruniakan kepada kita dengan 5 potensi. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Az-Zariyat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sekalian, apakah kamu tidak memperhatikan, tidak menyaksikan? Nah, kita ini oleh Allah diperintahkan untuk menyaksikan diri kita masing-masing. Bahwasanya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Di situ ada potensi akal, ada potensi fisik, ada potensi ruh, ada potensi nafsu, dan ada potensi hati. Maka di sini kita menjalin silaturahim dengan hati kita nih. Dengan hati, jangan sampai hati jasadnya fisik kita kelihatan, nampak, tapi hatinya masih berbeda begitu. Jadi 5 potensi yang kita miliki ini, baik potensi akal, nafsu, kemudian potensi fisik, potensi ruh, ini harus saling menyambung. Nah, dengan 5 potensi ini, akal kita kan bisa jadi satu pemikiran, ya. Bisa jadi berbeda tuh. Biasanya kalau berbeda pemikiran, itu nggak jadi masalah, harus berbeda pemikiran. Jangan sama. Musyawarah pun harus beda pemikiran, ya. Nah, di situ tujuannya untuk menyambungkan pemikiran yang sama. Contoh suami istri. Kan boleh jadi pemikirannya berbeda. Potensi akalnya berbeda, ya. Ketika anaknya mau sekolah kemana nih, lulusan ini kemana. Ada yang udah pesantren, udah ke umum. Wah, itu namanya beda pemikiran. Akalnya sama, tapi pemikirannya berbeda. Kemudian sifat tersebut, sehingga menjadikan satu gagasan,
satu pemikiran, kemudian satu tujuan. Sama seperti haji kan kemarin juga begitu ya. Ada yang pengen tanazu, ada yang tidak, kan suami istri kan udah beda. Ada yang yuk kita ke Taif, ada yang tidak, itu pemikiran semuanya, pemikiran. Nah kita kan pemikiran kita menyambungkan akal yang tentu pikirannya berbeda-beda, yang tujuannya sama, itu menyambungkan agar tujuannya itu tercapai. Itu hanya masilah, menyambungkan akal pemikirannya. Ada yang kedua adalah silah menyambungkan fisik. Nah, fisik kita ini kelihatan secara dunia maya, tapi tentu berbeda dengan kita bertemu langsung atau bahkan bersalaman kan. Itu namanya silah dengan fisik. Karena kita dikaruniai oleh Allah adalah fisik. Maka kita seperti dengan fisik. Fisiknya datang, hadir, bersalaman, ya. Itu namanya silah dengan fisik. Misalkan Bapak Ibu datang ke rumah saya, ke pesantren saya. Kemudian kan ketemu tuh bersalaman. Kan berbeda tentu ya, berbeda. Nah ini akan lebih kena lagi, lebih akrab lagi. Kenapa? Karena di situ meluangkan waktu dengan fisik kita berjalan ke suatu tempat tersebut. Maka langkah kita kan langkah yang jadi amal soleh. Langkahnya. Beda dengan sekarang. Kita hanya bertemu dengan media sosial. Fisik kita ya di tempat halanya ya di situ saja. Tapi kalau kita bergerak ke suatu tujuan, ke suatu rahim, jadi kebaikan. Misalkan yang dari Bogor, Pak Andi misalkan ke Bandung, itu fisiknya bergerak. Itu pahalanya lebih besar daripada orang Bandung yang saya pun ya, di situ. Nah, kemudian kita bergerak tuh. Fisik itu jadi amal soleh, kita bergerak begitu. Itu silah dengan fisik. Kemudian ada silah ataupun menyambungkan. Tadi yang pertama adalah akal, yang kedua fisik, ya. Yang ketiga adalah menyambungkan nafsu. Nafsu, keinginan. Keinginan kita kan contoh aja, makan saja kan beda-beda keinginannya. Ada yang menunya itu pengen jengkol, misalnya. Ada yang menunya misalkan pengen ayam. Ada yang pengen ikan. Wah, kan yang namanya supaya menyambungkan keinginan yang berbeda itu. Tetap intinya memakan begitu, makan. Nah ini tentu setiap orang itu ada yang sama nafsunya itu, keinginannya. Seperti saya nggak suka jengkol, sukanya ayam. Sama misalkan yang lain pun sukanya itu. Tapi tetap silahnya jalan. Walaupun berbeda keinginan. Gitu ya, keinginan. Nah, ada yang, dan ada harus keinginan yang sama. Dan ini merupakan fitrah daripada manusia. Yaitu keinginan secara umum, ya harus makan. Makan itu adalah fitrah manusia dan harus terisi. Karena tujuan untuk ibadah, supaya kuat ibadah begitu. Maka dengan silah nafsu ini, ataupun keinginan yang ada pada diri kita satukan tuh dengan makan bersama nanti. Nah, sekarang makan bersama di rumah masing-masing sama. Jadi masing-masing gitu ya. Nah, jadi nafsu itu, nafsu makan ya harus berumah tangga. Kan itu merupakan nafsu. Nafsu. Kemudian kita ingin memiliki kendaraan, motor kah, mobil kah, sepeda kah. Itu namanya keinginan. Nafsu. Apakah dihilangkan? Boleh dihilangkan nafsu tersebut. Yang perlu dikendalikan. Yang tidak boleh ada hawa muttaba, hawa yang diikutin terus. Karena kalau hawa diikutin terus, maka akan diperbudak nafsu kita ini. Nggak boleh nafsu di atas kita. Harus kita ini di bawah nafsu. Kita ini adalah nafsu ya. Di antaranya ada nafsu. Jadi kalau kita sebut kita nih, berarti kita ini terdiri daripada akal, terdiri dari fisik, terdiri daripada nafsu, ruh, ya, sekolbu, kita namanya kita. Jadi saya ulangi, silah dengan tadi akal, ya, silah dengan kita memiliki
fisik, silah dengan nafsu, walaupun nafsunya berbeda-beda, tapi harus ada saling menguatkan. Yang keempat adalah silah berkaitan dengan hati. Nah, di sini harus satu hati, satu rahim tujuannya. Hati kita harus nyambung terus. Walaupun kita tidak ketemu dengan fisik kita, ya hanya dunia maya saja, dan tidak bisa kita kalau sholat berjamaah. Saya misalkan ada di Bandung, tuh ada yang di Jakarta, nggak bisa tuh berjamaah, ya harus satu fisik bareng-bareng kan gitu. Saya kayak begini, saya mengimamin di sini, ya nggak bisa, ya kan beda. Nah, tapi hati itu bisa nyambung begitu. Kalau hatinya enak, kemana pun jadi enak. Ke fisik jadi enak, jadi sehat insya Allah. Kemudian ke eh, pikiran pun jadi enak, ke nafsu pun jadi enak. Kondisi hatinya lagi galau ataupun lagi banyak masalah. Makan nggak enak, nafsu tuh nantinya. Kemudian juga mau melangkah pun kaki kita ke tempat ibadah pun jadi nggak nyaman, nggak enak. Karena hatinya tuh. Kemudian termasuk akalnya pun. Kalau diajak diskusi nggak nyambung begitu. Yang jelas teman hati di situ atau berpenyakit, ada yang hatinya baik, yang selamat, ya, yang sehat, ada yang hati berpenyakit, ada hatinya tujuan satu hati ya. Sehingga ketika kita satu seperti ini, maka hati kita harus berlapang dada, saling memaafkan, walaupun ketika di kamar misalkan ya itu ada sedikit gangguan ataupun ujian, cobaan ketika tanazul ataupun ketika kita berangkat ke Masjidil Haram dan sebagainya, kan itu banyak godaan-godaannya. Hati itu harus nyambung. Kalau hati baik, maka ke yang lain pun jadi enak. Makan, nafsunya jadi enak. Kemudian Pak Ustadz, Abdul Wahab ke mute. Iya, kena mute itu. Kepencet kali ya. Ustaz Wahab nggak kedengeran, di mute. Nah, ya, udah? ya udah, Baik, udah kedengaran ya? kedengeran. Ya, baik, makasih. Ya, mohon maaf. Jadi, nafsu ini tidak boleh di atas. Akal pun pemikiran nggak boleh di atas. Fisik pun nggak boleh di atas. Yang harus di atas, yang harus dominan adalah hati. Begitu. Hati itu akan menggerakkan ke seluruh tubuh, sehingga makan pun jadi enak karena nafsu tadi. Kalau makannya serba enak, yang kita inginkan, tapi hatinya tidak mendukung, itu jadi nggak enak. Gitu. Kemudian makanannya enak, ya. Kemudian fisiknya kuat, tapi hati nggak mendukung, jadi nggak enak juga. Nggak akan mampu untuk meraih makan tersebut. Misal, biasanya senangnya itu buah apa? Misalkan buah mangga. Tapi lagi sakit, itu fisik nggak enak. Dan bisa dipaksakan, kayak dokter lah, paksakan. Tapi kalau hatinya dengan enak, nggak mau tuh diapa juga. Lagi sebel, lagi apa. Nah, itu bukti daripada hati itu adalah harus jadi dominan begitu. Yang sama seperti silaturahim ini adalah hati harus dominan. Kalau hatinya lapang, ya, hatinya merasa nyaman, enak, luar biasa pertemuan seperti ini. Akan merasa senang aja. Contoh aja, telepon, komunikasi, baik telepon, baik HP, kan nggak kelihatan. Tapi kalau hatinya enak, nyaman, itu luar biasa. Akan tersentuh hati tersebut. Assalamualaikumnya pun udah beda. Salam dengan hati. Ada yang salah dengan ucapan, udah beda. Ya. Jadi
itulah bedanya hati itu akan menyentuh hati orang lain. Maka hati harus dengan hati, fisik dengan fisik, ya. Kemudian juga nafsu, ya dengan nafsu juga. Nah, kemudian potensi yang kelima ya, yang kita miliki adalah potensi ruh. Nah, ini ruh ini udah luar biasa lagi. Kalau kita sudah mengenal ruh kita, maka walaupun kita sudah tiada, maka kalau ruhnya masih nyambung akan ketemu begitu. Itu ruh. Misalkan saya memiliki guru syekh, udah wafat, udah beda alam. Tapi kalau ruhnya menyatu, nyambung, maka akan ketemu begitu. Ruh dengan ruh itu akan bertemu, berjumpa. Maka ini ruh dengan ruh yang harus kita sambungkan, harus kita pastikan kita bertemu. Tidak hanya di dunia ini, tidak hanya kita di dunia maya, tapi kalau kita sudah wafat sebelum dunia, maka itu adalah ruh akan ketemu. Walaupun sudah wafat, meninggal dunia. Ini ruh dengan ruh, ya. Maka tidak sedikit suka ketemu dengan sudah wafat, sudah sering ketemu dengan si fulan. Itu apalagi kalau wafat semuanya meninggal dunia, maka antara ruh dengan ruh itu berjumpa. Fisiknya nggak akan ketemu, fisiknya. Akal pun udah nggak ada, ya. Kemudian juga kolbu sudah nggak ada lagi. Tapi kalau ruh itu Allah ciptakan, tapi kekal. Beda dengan potensi yang lain. Kita memiliki akal, itu sifatnya sementara, akal itu. Dan akan sirna. Contoh lah ya, kalau udah sepuh, udah tua, ada suka sering lupa begitu ya. Itu kan akal. Kemudian juga fisik, beda ya, fisik sekarang dengan nanti ke depan ataupun dengan sebelumnya kan berbeda-beda. Ketika tanazul kan fisiknya beda-beda begitu ya. Nah ini fisik ada waktunya, ada sirnanya. Apalagi kalau sudah wafat, fisik sudah lebur. Kemudian juga hati pun demikian. Hati termasuk akal, pemikiran. Tapi ruh itulah Allah ciptakan dan itu sifatnya kekal. Nah kita tidak hanya nanti silahnya baik hati dengan hati, silahnya tidak hanya dengan akal, silahnya tidak dengan fisik, ya, silahnya tidak dengan nafsu, tapi silahnya itu menyambungnya itu dengan ruh kita, dengan ruh. Nah, berusaha ruh kita itu nyambung, usahakan minimal hati kita ada pada orang tersebut, hati kita ada pada orang tua, hati kita berada pada orang-orang soleh. Sehingga kita berdoa itu, maka kita ingat begitu, teringat. Nah ini dalam rangka kita menyambungkan tersetahim dengan kolbu, ya. Nah usahakan nanti naik dengan ruh nyambungnya itu, tidak dengan hati dan hati lagi, tapi udah naik kepada ruh. Ini udah tingkatan tinggi dengan ruh itu. Dan ruh yang kita miliki ini akan kekal abadi di dunia atau di akhirat. Ini dengan silah ya. Jadi saya ulangi, kita memiliki 5 potensi, maka harus silah, harus saling menyambungkan. Ada potensi akal, dengan akal kita bisa mikir, kita bisa mencerna, ya, kita bisa beraktivitas, kita bisa membaca, kita bisa mendidik anak, ya, bisa menulis, membaca, itu dengan silah pikiran. Kita pun bisa rapat, bisa diskusi kan. Sebelum pertemuan ini kan panitia datang ke rumah saya. Kemudian ada silah pikiran dulu. Gimana pertemuannya? Dindin, ngomong Evi ya. Kemudian ada silah fisik juga datang tuh, hadir ke rumah. Nah, hati ya harus hadir di situ. Alhamdulillah. Maka di situ satu pemikiran ya, kemudian satu hati, kemudian terjadilah seperti pertemuan seperti ini. Coba kalau beda. Dan kalau rapat, kalau musyawarah, kalau beda pemikiran itu wajar dan bagus. Kalau sama, sebetulnya tidak bagus. Harus beda dulu. Beda dulu sehingga akan ada ilmu di situ, ya, akan ada input di situ, kemudian nanti akan ada satu pemikiran yang lebih aslah, lebih baik begitu. Sama seperti ijtihad pun kan ro'i, pemikiran, pendapat. Misalkan kayak kepiting kan ya,
ini halal, haram. Kemudian juga ada tinta yang dibahas tuh, tinta cumi dan sebagainya. Nah, ini namanya ada pemikiran. Dan itu ijtihad kalau ulama ya. Kalau ijtihadnya benar dapat pahala 2, kalau salah 1 begitu. Nah, itu harus ada. Jadi ada potensi akal, potensi fisik, ada potensi kolbu, hati, ada potensi nafsu, kemudian ada potensi ruh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan semua potensi ini ada penyakitnya, ada obatnya, ada vitaminnya, ya ada vitaminnya. Dan harus kita harus kita jaga, harus kita bina. Seperti akal itu ada penyakitnya, ada juga obatnya, ada vitaminnya. Fisik pun kita miliki ada penyakitnya, ada obatnya, ada vitaminnya. Termasuk hati pun itu ada penyakitnya, hati pun. Kemudian hati pun ada obatnya, ada vitaminnya. Termasuk juga nafsu. Nafsu ini ada penyakitnya, nafsu juga. Dan ini karunia Allah SWT. Allah menjelaskan juga dalam An-Nisa ya. Zuyyina linnasi hubus syahawat. Dihiasi bagi manusia itu hubus syahwat, cinta kepada syahwat, keinginan begitu. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minan nisa wal banin wal qanatil muqantarati. Oh, itu kan syahwat kita itu cenderung kepada wanita, kemudian juga anak-anak. Contohlah, gak usah jauh. Ketika kemarin Lebaran, baju perempuan dengan baju laki-laki lebih mahal mana? Perempuan, ya waduh, luar biasa. Perempuan lebih mahal daripada laki-laki. Nah, karena cinta kalau perempuan ya berusaha untuk dibeli, itulah nafsu begitu. Baju orang dewasa dengan baju anak lebih mahal mana? Anak walaupun bahannya lebih sedikit, tapi karena ada hub, ada cinta kepada anak, dibeli dibela-bela begitu. Ini namanya hub. Ada keinginan kemudian disatukan dengan hub, dengan rasa cinta begitu. Kemudian termasuk ruh kita ya, ruh yang nanti kita insya Allah akan bertemu sama-sama, tidak hanya di dunia ini, tapi di alam barzah kita akan berjumpa, bahkan dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang ruh itu, nanti kita akan saling silaturahim, berkunjung, misalkan saya makamnya di sini, Bapak Ibu makamnya di mana, ya, itu akan saling bertemu, berjumpa, dan saling berkunjung begitu. Yuk kita bertemu, kita kumpul yuk ya bareng-bareng. Wah, itu ruh dengan ruh nanti yang akan kita bertemu tuh. Fisiknya berbeda-beda. Fisiknya jauh bahkan sudah nggak ada, sudah lebur begitu, sudah lebur. Nah, ini harus kita sambungkan sama-sama. Nah, alhamdulillah ini uraian singkat, pengennya nanti tidak lama lah kita berjumpa, bertemu kembali ya sama-sama 5 potensi itu kita akan kumpul. Insya Allah silahkan, udah lama kangen. Kita udah 3 tahun hajian. Salah satu ciri haji mabrur kan ketika Rasul ditanya itu kan 3. Su'ila Rasulullah SAW anil hajil mabrur. Nabi besar Muhammad SAW ditanya tentang haji mabrur. Maka Rasul menyampaikan ada 3 hal cirinya itu. Pertama, it'amut ta'ah, memberikan makan. Ya. Yang keduanya adalah ifsya'us salam, tebar kedamaian. Kemudian ketiganya adalah tibul kalam, ucapannya yang baik. Nah, ini kita lakukan terus tuh, kita evaluasi. Yang pertama, kita sering ngasih makan kepada fakir miskin, kepada orang yang tidak mampu, supaya kita terus oleh Allah diberikan keistiqomahan dengan haji yang mabrur sampai kita wafat. Nah, saya memiliki 40 lebih santri yang yatim duafa. Ya. Nah, kasih makan terus ya, tiap hari 3 kali kan. Nah, itu bagus. Terus saja di istiqomahkan begitu. Tidak hanya ketika hajian kita berbagi, tidak hanya Ramadan kita berbagi ketika buka puasa, tapi terus kita istiqomahkan. Yang keduanya adalah ifsya'us salam, damai, harus saling mengislahkan satu dengan yang lainnya.
Nah, jadi tebar kedamaian. Yang ketiganya adalah tibul kalam, ucapan kita harus baik ya. Baik itu secara perkataan lewat langsung dengan ucapan kita atau dengan by WA atau dengan media sosial yang lainnya. Itu harus baik. Tidak boleh tebar hoax gitu ya, meresahkan orang. Kita harus tebar kedamaian. Orang itu harus jadi nyaman ya. Kan kalau di kita di Agim Darut Tauhid kan ada 3A ya. Kalau sekarang 3SA. Nah, jadi saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu kan gitu ya. Kalau dulu 3A, aku aman bagimu, aku membuat aman, aku memberikan kenyamanan dan memberikan manfaat begitu. Ya, aman, nyaman, manfaat begitu. Nah, kita harus saling sama tuh sama-sama. Nah, mudah-mudahan kita terus oleh Allah diberikan haji yang mabrur dan mabrurah sehingga wafat pun dalam kondisi haji yang mabrur dan mabrurah. Nah, ini kondisi saat ini tentu saudara kita yang berangkat ibadah haji belum dapat kesempatan. Tentu ini kebaikan semoga ya dari Allah SWT. Ini semuanya adalah takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus mempercayainya dan kita harus mengimani dan kita harus ridho dan ketentuan itu. Karena doa pun itu kodo, ya, seperti dalam hadis ad-doa yuradul kodo. Doa itu menolak kodo. Jadi doa dengan doa itu kodo, ya. Misalkan orang sakit, kita berdoa ya Allah sehatkan. Kemudian Allah akan angkat tuh penyakitnya sembuh. Berarti kodo itu, doa itu kodo. Berarti menyambut kodo begitu. Nah, belum tentu kalau itu angkat tadinya mabrur begitu. Tahun depan kan banyak ilmu yang kita dapatkan lagi. Kemudian ilmu bertambah, nasib yang bertambah ketika insya Allah karena siap lagi. Alhamdulillah, Bu Haji, maka kita diskusi ada waktu. Nah, karena ya saling diskusi ada waktu. Kalau ada yang perlu diskusikan, mangga. Ya, silakan. Hanya 3 pendiskusi saja ya, hanya 3 pertanyaan karena mungkin Pak Ustadz waktunya terbatas. Silakan Bapak Ibu Haji yang ingin bertanya. Atau mungkin saya aja sementara ya. Gini Pak Ustadz, walaupun mungkin ini kajian itu virtual, bagaimana hukumnya tempat yang kita tempati itu sebagai suatu majelis? Walaupun mungkin gregetnya kurang ya Pak Ustadz ya, feel-nya mungkin kurang juga, kurang greget gitu kalau kajian virtual. Itu bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum Ya, Pak Ustadz. baik. Ya, ada yang Iya. bertanya dulu? Yang tadi. Muni, Jadi tentu berbeda ya. siapa yang bertanya yang di unmute? Atau sementara pertanyaan saya dulu Pak Ustadz tentang bagaimana kedudukan majelis taklim yang biasanya di masjid dan ini kajiannya secara virtual. Berarti rumah kita adalah sebagai tempat majelis taklim ya Pak Ustadz ya. Bagaimana itu hukumnya? Ya. Baik. Nah, tentu sekarang rumah-rumah kita dihiasi dengan majelis taklim, majelis ilmu. Itu baik ya. Dan boleh jadi selama ini rumah kita belum pernah diadakan majelis ilmu, majelis taklim. Nah, ini kebaikan. Makanya orang beriman itu ketika kondisi Covid ini jadi rahmat. Kalau orang Islam kan itu hanya ujian, cobaan. Bagian non-muslim itu adalah azab. Bagaimana kita harus naik, tidak hanya muslim, jadi mukmin, jadi rahmat begitu. Nah, jadi tentu itu ada kebaikan. Bisa jadi anak-anak juga dengar, yang tadinya anak nggak pernah ke majelis taklim, tapi karena di kita ada majelis taklim di rumah, anak-anak kan jadi dengar. Ya, walaupun lagi bercanda, bermain gitu ya, tapi kan ada suara yang terdengar, ada kebaikan. Nah, tentu juga berbeda dengan hadirnya kita di tempat banyak orang. Nah, itu kebaikannya akan bertambah. Oh, iya. Apalagi kalau melangkah kaki kita ke tempat itu akan tambah pahalanya begitu ya. Hadirnya sehingga ada talaki, saling berjumpa begitu. Jadi tentu ada setiap itu ada kebaikan masing-masing.
Tapi untuk yang paling baik adalah berjumpa secara keseluruhannya. Allah bersawab. Baik, iya. Hatur nuhun Pak Ustadz pencerahan anak. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiron. Baik Bapak Ibu, mungkin Unitata ada yang ingin ditanyakan ke Pak Ustadz, silakan. Bu Evi, terima kasih. Ini sepertinya yang udah standby Bunda Komaya, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Sudah unmute tadi saya lihat. Bu Bunda Haji Komaya. Komaya, Bu Haja. Bu Iya. Haja Komaya. Iya. Pak Ustadz, bila pada nitip chicken meros, abis nuju di haram nih Pak Ustadz. Mangga, nitip. Ya, Masya Allah. Ayam Masa Allah tawaf. Pak Ustadz. Emut kapunggurnya Pak Ustadz. Ayam tawaf, ayam tawaf. Bu Haja Komaya sudah unmute, sudah mute lagi rupanya. Tadi Saya mungkin ada akan tanya. Bu Komaya, Ya, pertanyaan. tapi sudah mute lagi Uni. ya saya buka Oh, ya. Pak Agus, semangat. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menarik nih, Agus. Ustaz. Waalaikumsalam. Siap. Arohman heula Pak Agus, arohman heula. Siap Kak Harom, Kak Harom. Alhamdulillah, saya senang sekali ini pertemuan ini. Terima kasih juga kepada para panitia yang memfasilitasi dan ke Ustadz Wahab juga sebagai guru dan pembimbing. Ada pertanyaan nih Ustadz, yang tadi Ustadz sampaikan, yang potensi yang kelima, tadi kan adanya silaturahim berkaitan dengan ruh nih Ustadz. Nah, nanti kan kata Ustadz tadi, ruh antar ruh itu akan ketemu. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan doa nih Ustadz. Doa orang yang hidup kepada orang yang meninggal. Nah, itu posisinya seperti apa? Dalam posisi nyampainya itu seperti apa nih Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah mendengar, betul nggak nih Ustadz, bahwasannya ketemunya ruh dengan ruh itu ketika di alam barzah itu adalah ruhnya yang baik. Ketika ruhnya orang yang jahat tidak akan ketemu dengan ruhnya orang baik. Benar nggak pernyataan itu Ustadz? Itu udah pertanyaan itu Ustadz. Terima kasih. Baik. Iya, pertanyaan. Ya, nuhun Pak Agus. Ya, leleknya tadi kirim. Pecel lele. Ya, jadi orang yang meninggal dunia dengan orang yang hidup itu menyambung, bersatu. Contohnya, kita masih hidup, ada karib kerabat ataupun teman, saudara yang sudah wafat meninggal dunia. Kita dari jarak jauh nih, kemudian kita kirim doa, itu nyampe. Atau nggak usah jauh lah, ketika kemarin kita ke Raudhoh, ke Rasulullah SAW, silaturahim, ziarah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sofi Allah. Maka Rasul itu menjawab salam kita. Atau kita ke Baki, Assalamualaikum ya ahlal Baki, ya ahlal kubur. Nah, salam kita itu tersampaikan dan mereka mendengar dan menjawab salam kita. Cuman, nah fisik kita, fisik pendengaran kita, mata kita fisik tidak akan bertemu dan kita tidak mendengar. Coba kalau mendengar kan repot. Ya. Assalamualaikum ya ahal kubur, kata orang kubur. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waduh, saya lari nanti repot gitu ya. Nah itu dari salam saja, nanti dan doa ya, dengan infak, dengan sedekah, dengan kita baca Quran ya, baca surat Yasin itu sampai kepada ahli kubur. Itulah diantaranya ruh itu masih nyambung, walaupun fisik enggak. Ya, hati udah beda lagi, enggak ada lagi. Karena orang meninggalnya hatinya udah enggak ada. Hanya ruh yang ada begitu. Nah, nanti akan berjumpa itu adalah ruh dengan ruh yang sudah wafat meninggal dunia saling berkunjung adalah orang-orang yang di dunia baik. Sama, menyambung satu rahim juga. Tapi kalau nauzubillah ketika di dunia putus satu rahimnya, maka di alam barzah itu nggak akan bertemu begitu. Suami istri misalkannya, kemudian cerainya itu cerai yang tidak baik, kemudian di dunia itu saling dendam sebagainya, nggak akan ketemu nanti di akhirat itu.
di alam barzah itu, ruh dengan ruhnya itu. Ya udah terputus satu rahimnya. Ya, makanya dunia ini sebagai ladang amal saleh bagi kita. Kita itu akan ketahuan nanti dalam barzah kita, di akhirat kita sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Malam bisawab. Ya. Ya, tenun Pak Ustadz atas ilmunya memberikan banyak pencerahan untuk kita. Silakan bagi penanya lagi, satu pertanyaan lagi. Bu Haji Komaya, ada yang ingin ditanyakan? Atau siapa lagi nih? Pak Iwan, Pak Ridwan Setiawan, ada yang ingin ditanyakan? Atau Pak Bambang Paneguh, semangga? Pak Bun, ada yang ingin ditanyakan, Pak Bun? Bu Evi, Pak saya Haji nanya, Bu Maman, Evi. mangga. Oh, silakan. Silakan Ibu Hot. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya sebenarnya nanya bukan terkait topik nih, tapi terkait rencana grup kita ke depan. Itu kami semua punya harapan ada kajian rutin Ustadz, yang Ustadz berkenan kiranya untuk mengisinya. Gimana ya kira-kira Ustadz? Ya. Ya. Senang, alhamdulillah. Ayo silahkan kita satu rahim by media sosial Zoom seperti silahkan. Tapi usahakan waktu 1 minggu lah ya. Misalkan kalau ingin kajian rutin ya hari-hari biasa. Karena kalau Sabtu Ahad saya biasanya ke luar kota ya, seperti nengok pesantren yang di Tasik ya. Di sana karena masih ada tugas-tugas yang harus santri sebagian akan dipindahkan ke sana. Jadi masih banyak pergerakan begitu. Misalkan hari-hari biasa mana, silakan. Kan hari biasa bisa malam, silakan ya. Bisa pada maghrib, pada isya boleh, atau pada subuh, silakan. Ya, mangga. Makasih Ustadz, nanti kan akan kami persiapkan. Kembalikan ke Bu Evi, Bu F. Ya Uni, aduh barakallah Pak Ustadz. Saya juga waktu berkunjung ke rumah Pak Ustadz mendengarkan bahwa tanah yang seluas 25 hektar itu akan menjadi pesantren Darul Halim yang kedua. Aduh, Masya Allah. Giring bingah Pak Ustadz, ikut senang, mudah-mudahan segalanya diberkahi, sukses. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Ya mudah-mudahan nanti jamaah haji bisa ke sana dan bisa ikutan mau menanam padi 1 hektar mangga ya. Ataupun mau ternak domba mangga. Ikut berpartisipasi. Iya. Untuk acara selanjutnya mungkin doa penutup saja dari Pak Ustadz. Pak Ustadz, karena Pak Ustadz harus meninggalkan room ya saat jam 11 nanti. Silakan untuk kita berdoa bersama. Ya, ada tamu. Enggak, udah. Ini Pak Haji Maman satu kamar ya, aduh. Alhamdulillah ada ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Alhamdulillah ada juga dalam ketemu. Salam. Sehat. Aduh, udah berapa tahun gak ketemu Pak Haji Maman nih? 3 tahun, Ustadz. Kalau nanti ketemu lah ya, saya terakhir. Ya, insya Allah, Ustadz. Tuhan, insya Allah kita doa ya, mudah-mudahan doanya oleh Allah dijabah semuanya. Menutup saja Pak Ustadz, mangga. Ya mohon izin saya mut. Muhammad dan kulli sahabati mujibasairin hamdan syakirin hamdan na'im. Halo? Ya, udah ya? Ya, udah Ustadz. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan kulli sahabati wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima salatan taftahu biha abwaba ridha wa taysir wa tabliqu biha abwaba syarri wa ta'sir anta maulana fa ni'mal dinika wa ya musarrif al-quluha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana saghira rabbana
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma limna ma yanfa'una wa anfa'na lima 'allamtana wa zidna ilma wa amal mutaqabbal ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna hadzan banal qura wa qidatan fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Silakan kalau nostalgia. Ada yang nanya nomor HP 81 221 45. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita saling menyambungkan satu dengan yang lainnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi Ya. baik akal, jazakumullah. kemudian fisik, kolbu, nafsu, ruh, ya. Karena ya doa-doanya pun ada, doa hati ada, doa fisik ada, doa nafsu juga ada, doa ruh juga ada. Nanti ada doa-doanya juga insyaallah. Atur nuhun buat semuanya. Mohon izin. Mohon pamit. Sebentar Ustadz, sebelum meninggalkan kita foto dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Ustadz sekedap kita foto bersama dulu. Semuanya ayo berpose ya. Baik, kita mulai saja. Kasihan ya Ustadz mau ada tamu ya. Baik. Pak Nur Rahman juga kelihatan kursi doang. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bismillah. Pak Nur Rahman kita ulang ya. Bapak muncul di saat yang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Satu lagi, layar 1, tahan Pak, tahan. Ya. 1, 2, 3. Baik, jazakumullahu khairan katsir. Pak Ustadz, terima kasih. Amin. Jazakallah. Silakan Bu F. Ya. Terima kasih kepada host kita, Uni Tata. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz Wilujeng, kalau ada tamu yang akan datang, silahkan meninggalkan room kami. Hatur nuhun, jangan bosan ya Pak Ustadz ya.